Sehingga prioritasnya selain apa yang harus dikerjakan duluan, menurutku akan otomatis juga menentukan untuk bisa mengerjakan si tugas A ini dengan baik, butuh apa lagi sih? And that becomes more tasks kan? Dan itu yang jadi prioritas yang nyambung sama tugas yang pertama, kan gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-26, episode pertama di bulan Juli. We are officially on the second half of 2024. Kemana waktu ini hilang? Sabar, itu nanti di episode berikutnya. Oh. That's exactly the title that I planned. Oops, oke. Maaf. Baik. Dari judulnya mungkin teman-teman udah bisa nebak, bulan Juli ini kita akan ngobrol seputar tema tentang produktivitas. Asik. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu kunci produktivitas, yaitu prioritas. Bukan nasabah prioritas ya, tapi bagaimana membuat prioritas dalam hidup sehari-hari. Tidak hanya soal kerjaan, tapi juga soal tugas keseharian ya. Nah, seperti biasa kayaknya obrolannya bakal panjang, jadi openingnya gak usah banyak-banyak. Kami ngomongin tugas jadi kepikir, aduh besok udah Senin harus apa lagi. Kita recording hari Minggu soalnya ini, jadi ya. Gak apa-apa, kan ini mumpung lagi kita membahas soal prioritas nih. Ya. Kita akan mencoba menggali kebiasaan-kebiasaan kami berdua, atau mungkin yang kurang cocok buat kami tapi mungkin cocok buat kalian. Yang pertama adalah kita mesti ngerti dulu prioritas. Jadi kadang-kadang orang suka nggak bisa bedain bedanya urgent sama penting. Kamu bisa bedain nggak? Ya urgent kan berarti harus secepatnya diselesaikan. Important, penting ya harus diselesaikan. Ya itu bedanya. Oke. Temporal aja bedanya, waktu. Nah, ini soalnya mau ngomongin soal salah satu trik prioritas yang buat aku pribadi sih cukup berhasil. Kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Priority Matrix, sebetulnya nama aslinya The Eisenhower Matrix. Ini di layar. Let's give it time biar mereka lihat dulu ya. 3, 2, 1. Jadi kategorinya tuh urgent sama penting. Aku lupa kalau aslinya yang Eisenhower itu apa. Yang ada di mana, tapi kalau kami yang urgent itu ada di atas. Jadi makin ke kiri makin urgent, makin ke kanan nggak terlalu urgent. Kalau penting itu yang di vertikal, makin ke atas makin penting, yang makin ke bawah makin nggak penting. Nah, jadi mengkategorikannya adalah si penting dan urgent. Salah, urgent ya. Kebalik-balik gue. Urgent dan important biasanya ada di sebelah kiri atas. Ke kanan itu kurang urgent tapi penting. Kalau yang di bawah kurang penting tapi urgent. Yang di sebelah kanan bawah itu udah gak urgent, gak penting pula. Paling gampang untuk tahu ini urgent atau penting. Kalau urgent tuh biasanya kita tanya ke diri sendiri. Tugas ini beneran butuh perhatian gue sekarang banget gak sih? Biasanya ada time sensitive, ada deadline-nya. Dan biasanya kalau gak dilakukan sekarang, ada konsekuensi besarnya. Biasanya. Contohnya misalnya, bales email, yang email tertentu ya. Mungkin ada email yang menanyakan darurat banget nih, harus dijawab sekarang. Ya oke, itu urgent. Ada telepon yang mesti diangkat. Misalnya kalau masih di kantor ya, kalau masih sistem dengan telepon yang ada di meja mungkin harus diangkat. Atau misalnya ada small technical issues kayak ini website kenapa nge-hang mulu ya, ternyata komputernya perlu di restart. Iya dong, kalau kita lagi mengerjakan sesuatu yang online dan memerlukan website yang atau browser lah yang berjalan dengan lancar, buat aku sih itu kayak minor technical issues. Nah, kalau penting
Penting itu mungkin bisa dikategorikan kalau ini dikerjain dampak jangka panjangnya apa. Misalnya strategic planning. Atau kayak waktu kita awal-awal kita mesti nentuin business plan. Itu penting tuh. Apakah semuanya urgent dikerjakan hari itu juga? Mungkin enggak. Tapi penting. Atau misalnya ada biasanya gini, mungkin nggak butuh perhatian langsung saat itu juga, tapi it's very crucial untuk long term goal. Misalnya ngontak lagi siapa yang ada di lingkar network kita untuk, ini ngomongin Kokona ya, siapa yang bisa beneficial untuk kita kontak lagi untuk kemajuan Kokona. Misalnya kayak waktu itu kita ngontak Ellen, hai apa kabar? Kemarin ketemu lagi nonton Imago, how you doing? Ada loh deh. Itu misalnya. Jadi berdasarkan itu mungkin mau ditampilin lagi matriksnya biar teman-teman lebih bisa bayangin. Ini bisa dicoba sendiri guys, it's very simple. Dan kalau buat aku sih, buat kita biar gampang ngerjainnya pakai post-it. Kenapa? Begitu ini ternyata sekarang jadi nggak terlalu penting, bisa dipindahin dulu. Apa perlu kameranya panning ke situ? Aku mau ralat dulu soalnya, in case anybody is wondering kenapa aku dari tadi silent, karena topik ini adalah topik yang sangat dekat di hati Ibu Danti. Gitu ya. Karena truth be told, cara kami berdua untuk prioritizing atau membuat skala prioritas dalam apapun yang kami kerjakan itu completely different, beda total. Gitu. Jadi aku bahkan nggak tahu apakah caraku bisa dijelaskan atau enggak. Well, now is the time. Let's try. Nah, again kan caveatnya di awal podcast ini adalah teknik yang works for each of us, might not work for everybody. Seperti dengan contoh nyatanya, the Eisenhower matrix work for me, maybe doesn't work for you. Oke. Nggak cuma aku sendiri juga bingung kalau misalnya orang nanyain gimana sih caranya kamu kerja gitu. It's a completely apa ya? aku menjelaskannya aja bingung gitu. We're going to put you on the spot right now. Try to explain it. No, because I work in a very different way. Aku kan yang nggak pernah naruh apapun dalam bentuk tulisan atau catatan. Nggak pernah bikin apa sih istilahnya task list. Gitu. Waktu dulu aku masih di kantor pun juga aku disaranin kamu bikin task list lah biar kami yang lain bisa tahu juga kerjaan kamu apa gitu. Kalau misalnya supervisor mau follow up atau mau lihat progresnya udah sampai mana, nggak pernah ada. Oke, pertanyaannya adalah then how did you? Bagaimana Anda dapat menyelesaikan semua itu tanpa? Ini kan berarti ada the way I see it adalah kamu punya kapasitas yang cukup unik untuk bisa capture apapun itu yang jadi tugas kamu tanpa ada bantuan alat bantu fisik, quote unquote, ya kan? Kalau aku kan nggak bisa. Iya sih. Kayak ada memory bank sendiri khusus buat aku ada ini. Jadi once it's flagged, ini penting, nggak necessarily urgent tapi penting, itu kayak keinget. Gitu. Sampai bahkan sekarang kayak tugas yang sebenarnya udah aku pending dari 2-3 tahun lalu pun masih ada sebenarnya di kepala gitu, tapi belum di delete ya cache-nya. Belum nggak bisa di delete, akan keinget terus gitu. Cuman a question of whether aku akan lakukan itu suatu hari kapan, itu it's another thing. Gitu. But I know I have to do it at some point. Tapi ya itu dia kapannya, I don't know. Kalau ngomongin apa yang penting sama apa yang nggak penting, biasanya kalau aku ngelihatnya kayak let's say ini ada sesuatu yang harus dilakukan gitu, dapat tugas baru atau apa-apalah. Ya aku ngelihatnya kayak oke, waktu yang aku perlu buat ngerjain ini berapa lama gitu. Aku bikin estimate aja sendiri gitu. Di awal aku bikin estimate sendiri kayak mungkin ini butuh ini. Jadi di kepala tuh udah kebayang prosesnya. Oke, kalau aku mau dapat hasil seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Gitu. Dari langkah A, B, C, D, E, F, G sampai selesai. Langkah A berapa lama, langkah B berapa lama, langkah C. And it's not like I intend for it to do it that way, tapi nggak tahu mungkin bakat kali ya atau apa. It just happens in my head kayak ini segini lama gitu.
Terus ya selanjutnya tinggal masalah aku abis ini ngebayangin aku sendiri punya waktu seperti apa in the next entahlah mungkin 1, 2, 3, 4 hari, seminggu, sebulan. Terus kayak oke, ini bisa nggak masuk dalam 3 hari ke depan, bisa nggak masuk 5 hari ke depan, bisa like it's all instant. Makanya aku bilang aku nggak tahu gimana ngejelasinnya gitu. It just so happens. Dan aku waktu aku ngerjain retainer buat salah satu bank nasional, jadi account handlingnya, kan nggak pernah ada yang miss. Yang miss waktu itu cuma salah tanggal, tapi itu kan salah tanggal karena waktu aku riset di internet tanggalnya dibilangnya sekian, tapi yang tahun lalu tanggalnya beda, jadi kayak it's a mix up lah istilahnya, gitu. Tapi kalau memang data awalnya udah salah. Iya, tapi kalau ngomong ada yang pernah miss nggak ada. Gitu, makanya I don't know how to explain this gitu, kayak it's just the way I work I guess. Tapi buat aku ya itu jadi salah satu topik bahasan yang menarik juga, bahwa saking sudah terbiasanya dengan proses itu tadi, ada tanpa urutan yang sequential, ada proses menganalisa waktu yang diperlukan untuk setiap tugas, kan satu ada. Dan itu juga perlu latihan dan perlu kebiasaan kan, bahwa oke, kalau harus bikin apa misalnya yang kamu tahu, mungkin yang kamu bisa determine, oke, kalau gue mau bikin ini gue butuh waktu 3 hari gitu. Iya, ya kira-kira gitu, kayak let's say mesti bikin background research untuk iklan apalah gitu kan, aku dulu di advertising kan, market research or whatever. Iya. Aku ngebayangin kayak oke, risetnya kayak apa sih gitu kan. Risetnya mesti di desk research aja lewat internet, lewat apa, kan gali informasi sebanyak mungkin lah gitu. Oke, sejauh apa aku butuh? Kan biasanya tuh udah ada parameternya tuh, sampai sejauh apa perlunya gitu kan. Nah ini juga freaknya aku sih. Jadi kalau misalnya aku dapat parameter tuh suka aku lebihin biasanya. Jadi kayak kalaupun dia misalnya cuma minta sampai titik, biasanya kalau diumpamakan alfabet ya, dia cuma butuh sampai F gitu. Aku bikin sampai J. Gitu. Karena just in case kalau misalnya ternyata sampai F ini nggak kejawab yang diperluin, harusnya adalah bisa kejawab sampai J gitu kan. Ada elemen antisipasi di situ. Ya itu aku udah kebayang aja di kepala kalau misalnya mesti cari itu, terus how do I look for it, kan nyari informasi kan ada skillnya juga. Pakai Google keyword apa yang dicari, nyarinya kemana, apa yang dipercaya, apa segala macam. I guess it's experience juga sih ya. And then ya dapatlah kayak let's say 2 hari. 2 hari itu seperti apa modelnya? 2 hari kayak full 2 hari, 8 jam sehari, berarti kan 16 jam, atau 2 hari yang kayak I'm gonna allocate for 5 hours gitu. Dan biasanya itu mostly yang terjadi adalah yang kedua gitu. Aku cuma ngalokasiin kayak 2-3 jam per hari. You end up doing more. Yeah, and I got what I need enough gitu sebenarnya. It's only a matter of how you do things akhirnya yang penting gitu kalau buat aku. Balik ke prioritization barusan. The way I see it adalah kalau misalnya ini memang buru-buru banget, then this goes on top of the list regardless of seberapa penting itu. Gitu. Berarti ada unsur deadline. Iya, unsur deadline itu unsur yang paling penting buat aku. Jadi kalau misalnya memang ini harus dalam jangka waktu paling dekat, karena biasanya yang urgent itu penting. It's just the way of life gitu. Kalau itu memang benar-benar butuh saat ini juga, biasanya itu penting. Unless kalau misalnya aku argue sama orangnya, kenapa kamu butuh sekarang? Gitu. Jadi biasanya aku nanya dulu kalau misalnya aku ditiban pekerjaan gitu, dia nanya, aku butuhnya hari ini, kenapa? Gitu. Kenapa kamu butuhnya harus hari ini? Kalau misalnya besok terus konsekuensinya apa gitu misalnya? Dia harus bisa jawab itu. Karena kalau dia nggak bisa jawab itu, aku nggak mau kerjain secepat itu. Bisa nggak nunggu 1-2 hari gitu? Dia bilang, 1-2 hari gimana? Aduh ini. Oke, lihat. Kalau misalnya besok ternyata Sabtu atau Minggu, kamu bakalan melakukan apa yang kamu lakukan dengan itu nggak? Gitu kan berarti kan ada jangka waktu yang bisa digunakan kan, kalau misalnya itu weekend. Gitu. Jadi kayak nggak, orang tuh kadang suka mintanya hari ini banget, padahal gitu. Butuhnya minggu depan. Padahal mungkin butuhnya minggu depan. Nanti minggu depan ditanyain juga kayak udah belum itu, belum, masih diiniin lagi kayak. Oke.
Tapi di satu sisi I feel like ini mau gue kelarin secepat mungkin. Supaya minggu depan udah gak ada beban. Biar habis itu it's off my hands. Hot potato ya? Ya. Jadi kalau udah di luar tanganku, ya bukan salahku dong. Ya, it should be done. Ya. Waktunya si hot potato ini pindah ke tangan berikutnya. That's actually one of the salah satu teknik juga yang bisa diaplikasikan mungkin. Bahwa misalnya dalam settingan yang teamwork ya, yang kerjaan satu orang, abis itu harus pindah ke orang lain dan berikutnya. Si hot potato ini menurutku bisa juga dijadiin salah satu alat bantu untuk nentuin yang mana yang mesti duluan. Jadi kayak mendingan gue kerjain sekarang supaya bolanya udah nggak di gue. Aku dulu punya satu aturan waktu kita bikin kantor sendiri. Aturanku sama semua, setengah aturan setengah advice sih. Aku bilang sama semua yang kerja di situ, aku bilang pokoknya apapun yang terjadi, make sure kalau itu ada salahnya bukan di kamu. Iya. Gitu. Itu it's the bare minimum. Minimum requirement-nya adalah paling nggak ada salah deh. Nggak mungkin nggak ada salah. Kalau aku gitu. Nggak, maksudnya nggak ada salah dari kamu gitu. Iya, yang penting pokoknya gini, apapun yang kamu lakukan dengan baik. Nggak perlu kamu lakukan sampai sebagus mungkin, tapi paling nggak jangan sampai salahnya ada di kamu. Iya. Titik gitu. Jadi kalau misalnya kayak begitu kan, pengertian salahnya ada di kamu, that frase itu kan beda tiap orang, tergantung jabatannya dong. Kalau misalnya dia anak account, kesalahan dia apa biasanya? Lupa nanya. Tidak kontak dengan baik, kan hal-hal seperti itu kan, emailnya nggak rapi, tidak meneruskan informasi dengan penuh, salah jawab atau apa gitu. Kalau untuk kreatif gitu, mungkin ukurannya salah, atau apanya salah gitu kan, warnanya salah, warnanya kah, atau desainnya nggak cocok kah, atau whatever, typo lah. Kalau untuk admin misalnya, mungkin bonnya nyelip. Ya kan, atau salah hitung atau apa, invoice-nya gitu. Telat. Iya. Jadi kan beda-beda gitu. Jadi aku nggak perlu bilang sama mereka pokoknya lakukan yang sebagus mungkin, tapi paling nggak hal-hal yang berpotensi untuk merepotkan kita suatu saat di masa depan itu jangan sampai terjadi karena kamu. Gitu. Itu juga salah satu. Nah, kalau yang itu aku yang kebiasaan. Ada untuk itu aku udah nggak perlu checklist. Kalau tadi untuk bikin prioritas kamu merasa udah nggak perlu, sudah otomatis terjadi di dalam kepalamu. Yang barusan kamu bilang bahwa I make it my business to do my work, paling nggak ada salah sebelum gue oper ke orang lain. And I make a point untuk siapapun yang kerja sama aku, kalau kalian lagi ngerjain sesuatu, usahain gak ada salah dari kalian. Supaya pada saat kalian sampein ke aku gak perlu revisi balik lagi ke kalian. Kenapa? Itu akan memperlambat semua orang. Ya kan? So, my priority untuk getting things done dengan, kalau bisa dengan cepat, paling gak ada salah, dan sudah rapi, itu akan meringankan beban semua orang, saudara-saudara. Pada akhirnya sebenarnya kalau ngomongin prioritas ini ya, kalau kita paham betul apa job desk kita, harusnya, nggak tahu ya, logikanya sih harusnya langsung tahu ya prioritasnya apa. Job desk, scope of work, sama tujuan besar akhirnya apa? What is the why? Why are we doing this? Kembali lagi ke berapa episode yang lalu kan, actually not berapa episode, hampir di semua episode kan kita selalu ngomong. Kita kayaknya mesti bikin satu episode khusus why kali ini. Iya bener, nggak masuk topik mana-mana, but we're just gonna talk about the why. Fundamentalnya 5W1H itu. Tapi iya, I get, aku dapat masukan dan apa ya, komentar dari banyak banget teman-teman yang sudah pernah kerja sama aku bahwa nanti tuh kalau ngerjain apa-apa cepet, kelarnya cepet, rapi, hampir nggak ada salah, ya adalah paling minor-minor dikit, tapi udah abis itu bolanya udah nggak di dia. Dan banyak yang bertanya, kok bisa sih mbak kayak begitu? Satu, aku orangnya males ngulang.
Males banget ngulang lagi kayak, oh crap, gue udah bekutat sama ini terus gue mesti ngulang lagi. Nggak, mendingan gue kerjain mumpung masih di wavelength yang sama. I will double triple check all of my work sebelum tak serahin ke orang lain. Dan aku berusaha ngerti di bagian dia, bagian kerjaanku ini bakal diapain. Let's say tadi, mesti menyelesaikan market research karena akan dipakai oleh divisi lain untuk menentukan target campaign iklan misalnya. If you do it right the first time, it makes their job a lot easier kan. Tanpa harus bolak-balik. Tektokan itu harusnya hanya untuk mengkonfirmasi, bukan revisi. I think that's our cut right there. Tektokan tuh ya. Tektokan itu harusnya untuk mengkonfirmasi, bukan untuk revisi. Iya kan? Iya. Iya sih. Iya kan? Sehingga prioritasnya selain apa yang harus dikerjakan duluan, menurutku akan otomatis juga menentukan untuk bisa mengerjakan si tugas A ini dengan baik, butuh apa lagi sih? And that becomes more tasks kan? Dan itu yang jadi prioritas yang nyambung sama tugas yang pertama kan gitu. Ya, it applies in life juga sih. Iya. Yeah. Sebenarnya. Ini bukan cuma masalah pekerjaan kantor atau sekolah atau apapun, ini yes. It's life. Skill hidup sebenarnya. Ya. Ya. Oke. Mari kita menyambung ke, nah ini pas banget nyambungnya karena topik kedua adalah tips on how to implement these in daily routines. Bagaimana menerapkan ini di kehidupan sehari-hari? Before we start, aku pengen taruh sedikit caveat di sini. Apapun alat bantu atau teknik yang kami bahas atau yang teman-teman bisa temukan dengan mencari entah di Google, entah lewat teman, entah segala macam, itu semua hanya alat. Yang penting adalah dilakukan dan dijadikan kebiasaan. Mungkin nanti bisa jadi seperti Aldi yang dia udah nggak tahu lagi nih teknik yang mana. It's all in his head. Karena menurutku itu satu, bakat iya, dua itu bisa dilatih. Karena jadi kebiasaan kan. Kayak sekarang jujur aku udah nggak terlalu harus banget masukin prioritas deposit karena udah tahu ini I have this mental image of the matrix in my head gitu bahwa ini penting, ini nggak terlalu dan sebagainya. Ini aku kalau boleh nambah ada satu mungkin yang berguna buat barusan kebersit di pikiran, tapi nggak tahu ini mungkin nyebrang ke topik minggu depan juga sih. Apa tuh? I feel like masalah membuat prioritas itu kan selalu kaitannya sama bukan cuma sekedar masalah penting atau nggak penting, tetapi seberapa banyak waktu sih yang kita perluin buat mengerjakan apapun itu sampai selesai sehingga akhirnya itu it's off our hands gitu kan. I feel like dan mungkin ini juga salah satunya kenapa kalau misalnya orang bilang ya itu tadi aku juga dapat pertanyaan garis miring compliments dari orang, aku kalau ngerjain sesuatu cepet. Cepet karena ya mereka bingung gitu. Kayak ya kamu tau lah sih kantor kan kadang suka minta aku apa terus kemudian aku bilangnya hari apa gitu. Aku biasanya kalau dimintain bikin tugas terus ditanyain berapa lama yang aku perlu, aku biasanya jawab itu kayak dengan spare time, kasih buffer ya. Iya. Jadi misalnya let's say aku perlu bikinin strategic marketing plan buat ini lu perlu berapa lama gitu. Dalam hatiku, I think I can do it in 2 days. Could even be 1, depending on how quick aku dapat informasinya, cepat atau enggak ketemunya. Nah, biasanya aku bilang, bisa nggak 4 hari? Biasanya dia nanya ke Senin nih, bilang, Kamis. Kan dia pasti, Kamis, jangan Kamis dong, gini. Kamis, gue mesti riset. Gitu. Kalau jadinya ternyata lebih cepat, syukur. Kalau enggak, still Kamis. Kalau lo mau benar-benar aman, Kamis. Gue bilang gitu. 80% of the time biasanya hari Selasa udah aku kasih. Gitu. Again, this goes back to knowing how you work. Ya, dan a lot of it is, I think, meskipun aku nggak juga bisa menjelaskan itu dengan
dengan fasih gitu ya. I think it goes down to templating. Gitu. Jadi kayak template kalau ada yang kenal kata template, orang bilang kok templating, kenapa? Because template itu bukan cuma sekedar sesuatu yang terbentuk untuk terus kemudian diulang kembali. Iya, itu template gitu kan. Misalnya kita mau bikin laporan, daripada kita harus bikin laporan dari nol, kita bikin satu yang emang udah cetakan, terus kemudian sisanya tinggal diisi. Ya. Gitu kan. Diisi dengan cara seperti kita. Dan I hate naruh laporan itu yang bentuknya kayak karya tulis. Panjang paragraf dengan berbagai macam kalimat. Nah, I prefer I put it bullet points. Satu kalimat udah lebih dari cukup harusnya untuk menyampaikan poin apapun di hal itu sebenarnya. Kalau misalnya kamu butuh lebih dari 2-3 kalimat, berarti ya kamu mesti melatih komunikasi efektif secara tulisan. Harusnya iya. Sorry, ya, but harusnya yes. Iya. Karena most of the time orang-orang tidak punya waktu terlalu banyak untuk ngebacain satu-satu paragraf yang kalian tulis. Dan makanya ini tadi balik ke yang barusan aku bilang, mungkin ini nyebrang ke topik minggu depan juga ya, karena waktu itu kan sebenarnya resource yang nggak bisa diambil balik. Nah, gitu. Kalau kayak effort ya nanti bisa didouble, bisa ditambahin, bisa diapa gitu. Misalnya kita nggak ngerjain hari ini, nanti next time kita bisa nambah effort untuk kerjaan lagi. Tapi waktunya kan hilang tetap aja gitu. Waktunya nggak bisa balik. Dan itu juga salah satu. I want to take this time to say that I really hate meetings. Ya. Ya, meetings in the meeting Indonesian kind of meeting sense gitu ya. Orang Indonesia kalau meeting tuh biasanya setengah jam basa-basi duluan. I hate it so much. I'm sorry. Gimana bapaknya kemarin? Apa kabar? Who cares? You don't even know him gitu kan. Kayak I'm here to do business with you. I'm here to work with you. I don't need to know what your dad has for lunch yesterday. I'm sorry. Ya. Gitu. Jadi kayak get straight to the point. Apa sih yang memang mesti kita selesaiin? Karena saya nggak percaya meeting itu setengah jam biasanya udah kelar semua dibahas. Kecuali memang ada disagreement. Atau ada argument, krisis. Ya, atau ada argument tertentu di dalam situ. Atau brainstorming. Nah, kalau brainstorming serah deh. Yeah, but brainstorming is not meeting. Ya. I don't consider brainstorming a meeting. Jadi teman-teman jangan menyebut brainstorming meeting. Brainstorming itu bukan meeting. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Brainstorming is brainstorming. Brainstorming itu proses kreatif kan. Meeting itu ya bertemu untuk menyelaraskan komunikasi. Ya. Yang seharusnya bisa, dari pengalaman ya, yang seharusnya bisa dilakukan with a simple text message. Ya, a lot of things, email deh. Email, kalau aku lebih senang email. Kenapa? Karena email, you have it on your box, ya. Ada tracknya, ada di kotak yang memang sudah tercompartmentalize. Dan bisa diurut threadnya dari awal pembicaraannya apa. So, ya itu tadi, kayak meeting, I don't consider brainstorming a meeting. Meeting is just meeting. Dan meeting itu seharusnya 15 menit, 30 menit selesai. Dan meeting itu harusnya sudah punya agenda. Betul. Apa aja yang mau dibahas ini. Dan harus ada yang jadi, aku nyebutnya jadi satpolnya. Oke, ini agenda 1, tak, udah dibahas, udah. Oke, agenda kedua adalah ini, tak, udah dibahas, masih pending, oke, kita move on. Agenda ketiga apa? Tak, ini bahas. Kita ngebahas meeting dulu sedikit ya. Kalau ada orang yang penasaran, ya misalnya ada yang ngomong gitu, ya tapi kita meeting setiap kali meeting nggak bisa secepat itu. Kita meeting pasti sejam gitu, kayak apa? Aku udah dijamin kesalahannya pasti ada di preparation. Kamu sebelum meeting tuh nggak boleh bawa tangan kosong. Ya. Oke, mungkin that's not the right phrase. Tangan boleh kosong, otaknya jangan kosong. Yes. Ya, tangan boleh kosong. Aku karena kalau ke meeting aku nggak pernah bawa apa-apa sama sekali. Ya karena aku bukan orang yang modal nyatet ya. Tapi kalau misalnya meeting, sebelum meeting, itu aku biasanya nanya, ini meeting tentang apa? Ya kan, apa yang mau dibahas? Tujuan akhirnya apa sih? Ya kan? Paling nggak itu deh, tahu itu aja dulu. Kalau udah tahu, misalnya kita mau ngomongin A atau B gitu kan. Kan kita udah ada bayangan dong harusnya. Oke, kalau dia ngomongin A, ketemunya sama siapa aja? Sama ini. Oke. Kapasitasnya apa kan aja? Dengan tahu orang ini siapa, apa kapasitas dia, kan kita sudah tahu more or less kepentingan dia di meeting ini apa sih sebenarnya. Gitu. Apa sih yang dia pengen tahu? Iya, jadi kan harusnya kita di awal udah tahu dong apa yang mau kita jawab atau apa yang mau kita bawa ke situ. Gitu. Kalau misalnya emang ternyata nggak ada yang perlu kita bawa secara fisik, ya oke, datang dengan tangan kosong, tapi paling nggak di kepala udah tahu, oke, kalau meeting ini dilakukan,
terus berdasarkan apa yang kita tahu tentang topik itu bahwa ini akan bisa begini begitu apa segala macam, berarti kita udah punya bayangan kalau misalnya dia positif responnya berarti bakal begini, kalau dia negatif dia akan mungkin tak begini gitu, ada foresight-nya gitu. Udah ada ancer-ancer jawaban semacam, next step. Udah ada semacam hipotesa bahwa oh misalnya kalau positif begini, kalau negatif begitu. Udah ada plan A, plan gitu. B. Jadi ya itu tadi harusnya setengah jam, 15 menit tuh bisa kelar. Kelar kok. Kelar, dari pengalaman banyak meeting yang bisa selesai dalam waktu 15 menit paling kayak kalau dulu zaman pandemi ya, waktu Zoom. Sebenarnya seneng loh waktu Zoom itu. Karena kan semua orang punya waktu terbatas ya pada saat di rumah. Jadi datang meeting tuh sebelum meeting udah dikasih meeting jam segini, agendanya A, B, C, D, E. Ada yang mau nambahin nggak agenda apa yang mau dibahas? Oh nambahin ini, oke. Jadi begitu masuk meeting, paling lama itu nungguin misalnya ada ketua atau wakil ketua yang belum hadir, ya sudah ditunggu dulu. Paling banter. Abis itu, oke, agenda pertama, udah, ini aman, ada tambahan, nggak, next. Itu juga teknik memprioritaskan agenda meeting ya. Yang urgent yang mana, yang penting yang mana, yang enggak ntar dulu kali ya. Iya. Bisa lah harusnya. Bisa lah. Bisa. Aku bukan mau nyombong ya, tapi aku udah sampai ke titik yang dimana waktu dulu pandemi itu kalau kita lagi meeting gitu ya, meetingnya sama orang bank loh, tapi kan kebetulan laptopnya nggak ada kameranya, jadi mereka nggak bisa ngeliat kan. Ya, ini laptop ini nggak ada kameranya. For some reason nggak tahu kenapa. But then kadang kalau lagi meetingnya pakai Zoom kan, apa segala macam. Yang lain pada ada yang buka kamera, ada yang enggak gitu kan. Aku tuh bisa sambil meeting, bisa sambil main game. I will admit to it di sini. Aku kalau meeting bisa sambil main game. Tapi bedanya adalah tangannya gerak, kupingnya dengerin. Itu kan it's your way of processing. Yeah, it's my way of processing gitu. So entah apapun yang kalian lakukan di belakang kamera pada saat kalian lagi meeting, monggo silakan, terserah. Yeah. As long as it works. Gitu. Ada ini ya, ada kata-kata yang penting hasil akhirnya. Iya, dalam how you get dalam there, hal ini ya. Selama tidak menyulitkan orang lain, monggo. Dengan catatan itu ya, selama tidak menyusahkan orang lain. Selama nggak menyusahkan orang lain, hasilnya benar, minimal nggak ada salah. Abis itu bolanya bisa diserahkan kepada pemain berikutnya. Ya, balik lagi ke yang tadi, templating. Iya, itu menolong. Templating. Itu menolong banget. Kayak misalnya, dan apa ya istilah, bukan kayak misalnya, it's a thing that I learned bahwa biasanya untuk 80%, ya 80-90% dari apapun yang kita kerjakan tuh biasanya lebih beratnya di awal selalu. Karena mesti bikin kosongannya. Karena kamu mesti prepare untuk ya sekian lama kamu melakukan hal itu. Ya. Sebenarnya. Jadi kayak misalnya kamu bikin laporan, kamu di bagian administrasi, kamu harus bikin template-nya aja dulu semua untuk semua format surat laporan apapun itu. Gitu. Dan nanti kalau misalnya yang harus bikin lagi kan kamu sih ulang dari awal. Gitu. Udah tinggal dimodifikasi aja. Copy, paste, edit, ganti isinya, save new. Udah. Itu juga dulu waktu aku sempat di CRM, kan teman-teman di bagian account mereka yang jalan ke klien kan, ke pitching lalalala. Yang ada aku menjadi PowerPoint touch up specialist. Iya, aku juga dulu. Karena aku lihat lah, ini urutannya beda-beda tapi isinya sama semua. Sini kasih gue. Plak. Dah, kalian I spend like 2 weeks bikin template itu, habis itu tak kasih ke semua. Udah, mereka tinggal ganti gambar, ganti logo. Isinya sama semua, orang yang dipitchingin itu lagi. Ya, aku juga gitu dulu. Oh, sama kemarin khususnya kaitannya dengan Kokona ya. Pada saat kita awal-awal mau setting how do we do our financial records. Itu kan salah satu bentuk templating tanda kutip ya. Ini buat teman-teman yang berkecimpung di dunia accounting mungkin paham, bikin chart of accounts, kategorisasi pengeluaran dan pemasukan, bagaimana supaya nanti ngitungnya gampang. It's a lot of very tedious work. I think I did like a week straight hanya ngerjain itu doang. Tapi udah abis itu kita nggak mikirin lagi karena udah tinggal ada
Ada bond, ada apa, ada expense, ada pemasukan, udah tinggal dimasukin ke datanya dan itu kayak Bisa nggak sih kalau misalnya aku bilang, ya aku yakin kamu akan bilang bisa, tapi kalau misalnya aku bilang masalah prioritas ini adalah cuman sekedar masalah menyelesaikan sesuatu yang ada kepentingannya duluan. Iya. Gitu. Entah apakah itu untuk kita atau apakah untuk orang yang kita kerja bareng. Gitu. Iya. Kalau aku boleh tambahin atau boleh nimbrung di ide itu adalah intinya kan apa yang kita kerjakan akan berimbas ke orang lain. Apakah itu secara langsung, misalnya nih kalau waktu kami berdua masih bekerja di sebuah kantor, pastikan ada kepentingan organisasi secara umum. Tapi yang penting adalah pada saat kita ngerjain, kita nggak nyusahin diri sendiri. Making our lives easier untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat dan benar the first time, itu kan akan mempermudah hidup nggak hanya kita, tapi juga orang-orang di luar kita. Contohnya SOP sih kalau menurut aku. Pada saat aku menjadi consulting SOP untuk Impact Hub Jakarta, memang itu 5 bulan, dari 3 bulan molor ke 5. Memang it's a tedious groundwork, jujur, di belakang layar yang ini ngebedah semua proses, ngebedah semua form dan template yang masih acak-acakan. Tapi 2 tahun kemudian aku ngecek ke mereka, everything works fine. Ya itu memang perlu, mungkin ini salah satu, mungkin teman-teman pernah dengar, ini kayaknya salah satu contoh kalau teman-teman pernah dengar, ada the Pareto Principle 2080. Ada 20 dari semua pekerjaan yang harus kita lakukan, biasanya yang betul-betul berimbas penting itu hanya 20%. 80%-nya akan terpecahkan kalau kita melakukan yang 20% itu dengan baik. Menurutku salah satu contohnya adalah si SOP itu. Emang ya teman-teman yang pernah ngerjain SOP pasti tahu ya betapa pusingnya mikirin gimana proses yang bukan hanya enak tapi benar dan bisa mengakomodir kebutuhan siapapun yang terlibat dalam SOP tersebut. Apalagi kalau kaitannya sudah dengan consumer satisfaction ya. Agak pusing saya. But it pays off. It pays off bahwa dari operasional berjalan dengan baik sehingga ke konsumen aman, ke belakang layar aman, ke para bos, para atasan, para pemangku kepentingan juga aman. So that's the 20%. Aku mau interject dengan satu. Ini kayaknya masalah prioritas bukan cuma di sisi kerjaan tapi di sisi hidup overall. Untuk beberapa kesempatan yang dimana itu mungkin cocok, mungkin perlu dipikirkan ini apakah bedanya antara need sama want. Gitu. Dan ini makanya aku bilang tadi, ini bukan cuma masalah prioritas, itu kan ada di segala macam hal, bukan cuma pekerjaan tapi kan di hidup kan juga ada gitu. Konteksnya di sini sebenarnya sama seperti apa yang kita selalu omongin setiap kali kita bawa bendera yang Kokona kan, bahwa everything in moderation, including moderation. Ya, jadi knowing apa yang sebenarnya kita perluin sama apa yang kita pengenin. Ya. Gitu. Ini juga termasuk untuk hal-hal yang bukan pada saat kita mengerjakan sesuatu yang memang kita perlu kerjakan atau harus kerjakan, tapi di saat kita memberikan sebuah tugas sama orang. Iya. Ini juga masuk. Gitu. Kita nggak usah ngomongin kayak ngomongin keuangan kayak apa sih sebenarnya yang kita perluin sama apa yang kita pengenin, itu orang udah banyak ngomongin itulah. Dan itu harusnya udah wajar gitu ya, masa orang nggak ngerti gitu untuk ngedahuluin apa yang diperluin daripada yang pengenin gitu kan. Well, orang tahu tapi mungkin belum diterapkan. Dan do it. It's that simple. Tapi kalau ngomongin kayak itu tadi kan, kita kan kadang ada di dalam kesempatan yang memang kita harus memberikan tanggung jawab kepada orang. Gitu. Delegasi? Ya, istilahnya ngomongin delegasi. Tapi kan misalnya kita ada dalam kondisi seperti itu gitu. Ada kalanya kita melimpahkan sesuatu kepada seseorang
dengan terkesan bahwa mesti, you get what I mean? Like, mesti bagus banget gitu. Pokoknya kita ngelimpahin, oh ya aku maunya sesuatu dari dia yang aku maunya dia bisa begini, begitu apa segala macam. Contohnya apa nih? Aku agak bingung jujur. Aku pernah sekali waktu ada yang minta tolong sama aku harus bisa memberikan hasil akhir yang melebihi job deskku. Oke. Gitu. Dikaryakan lah istilahnya. Ya, simple kan. Gitu. Tapi kan aku mikir bahwa this is on my job desk gitu. Di satu sisi aku ngerasa bahwa aku sebagai yang disuruh, I can't exactly say no. Gitu kan. Tapi kalau if I say yes, this whole thing akan makan waktu jauh lebih banyak daripada kalau misalnya aku hanya mengerjakan apa yang seharusnya jadi job desk. Gitu. Would it not be easier kalau yang ngasih itu udah tahu sebenarnya apa sih yang dia perluin dari aku? Ya. Itulah maksudnya. Yeah, jadi bukan cuman sekedar untuk karena mumpung dia yang ngerjain ya udah dia aja semua. Nggak gitu. Jadi prioritizing itu nggak cuman dari sisi orang yang mengerjakan, tetapi dari sisi orang yang juga entah melimpahkan tanggung jawab, memberikan tugas dan lain-lain gitu. Bahwa yang aku butuhkan dari kamu sekarang adalah kamu hanya bisa A, B, sama C. Syukur kalau kamu bisa D, E, F. Gitu. Tapi D, E, F ini nggak usah disebut. Gitu loh. Karena apa yang aku butuhkan untuk melakukan pekerjaanku sendiri, dan ini kan konteksnya kalau delegasi kan begitu. Kenapa kita delegate sama orang? Karena kita butuh orang itu untuk melakukan pekerjaan yang hasilnya kita bisa pakai untuk melakukan pekerjaan kita. Yes. Ya kan? Simpelnya kan gitu. Jadi buat apa dia bikin sesuatu yang lebih bagus, lebih besar kalau itu makan waktu? Nomor satu. Akhirnya nggak dipakai. Ya. Nomor dua, kalau itu akhirnya nggak dipakai. Dan nomor tiga, pekerjaan kita jadi terhambat karena kita nungguin dia selesai dulu. Yes. Ini nanti kita bisa bahas lebih banyak di episode tentang delegasi ya. Oh ada ya? Ada. Lupa deh. Ada guys, tenang. Soalnya yang bikin program bulan ini dia semua jadi kayak. Tapi menarik, itu nanti bisa kita simpan buat episode delegasi dan bagi tugas ya, bahwa selain menjadi yang menerima tugas, kita kadang-kadang juga ada di posisi yang harus memberikan tugas. Tapi that was a good point, bahwa prioritas juga salah satunya adalah tolong dong bantuin gue, yang paling gue butuhin sekarang adalah ini. Udah, mintanya itu aja. Iya. Jangan lebih. Karena kalau enggak, kerjaan kita sendiri kehambat karena nungguin yang lain kan. Iya. Dan itu yang aku alamin beberapa kali gitu waktu masih kerja kantoran sebagai karyawan. Dimintain melakukan segala macam, bukannya aku nggak bisa atau aku nggak mau, tapi ya ngelambatin semuanya aja jadinya. Dia sendiri juga akhirnya kan nggak bisa maju-maju karena dia nanyain terus akhirnya, ini udah belum, yang ini udah belum, yang ini belum. Lah, ya gimana? Lu minta bangun candi, gue baru kelar 1 sumur, sabar. Tangan cuma 2. Ini selipan dari aku ya. Let's normalize not doing Roro Jonggrang stuff, guys. Kalau misalnya ada seseorang yang minta kamu untuk melakukan sesuatu, this is my take on this ya. Kalau misalnya ada seseorang yang minta kamu melakukan sesuatu dalam jangka waktu instan, itu berarti dia minta kamu nyelesain masalah dia. Iya benar. Ya, dan untuk hal itu seharusnya kamu berhak meminta bayaran lebih. Oh iya dong. Ya. Jadi jangan terus habis itu dia bilang, butuhnya kapan? Besok. Udah kita kasih, terus habis itu dia bilang, bisa didiskon nggak? Nggak. No, sorry. No. Kalau misalnya dia masih nanya, ya gini, sebutuh-butuhnya kamu duit ya, aku percaya rezeki itu ada di tempat yang memang diberikan, gitu ya. Ada rezeki di tempat lain, ini enggak lah. Karena kalau dia sampai begitu, sedesperate itu, dia akan balik kok. Dan dia akan menuhin ke keinginan kamu, bukan keinginan, requirements kamu. Dia akan penuhin. Ya. Aku pernah digituin. Bisa nggak jadinya besok? Gitu. Tapi kamu mesti bikin ini. Gila loh. Oh yang waktu itu malam-malam ada yang telepon bukan sih? Itu. Mungkin bisa di-share tanpa menyebutkan instansi dan. Wah itu epic banget guys, asli. Aku sampai bangun jam berapa itu?
It's like 12:30. Iya, jam 1. 12:30 loh, gimana nggak deg-degan ya? Ada telepon masuk 12:30 pagi. Coba diceritakan Pak, silakan. Saya ngopi dulu. 12:30. Ya ada partner aku nelpon, teman kantor dulu, terus dia nanya bisa nggak bantuin dia. Bantuin apa? Bikinin plan marketing plan lengkap, komprehensif, termasuk sosial media apa segala macam buat restoran yang sedang ongoing mau buka di BSD atau apa, pokoknya high end restoran gitu, kayak fine dining atau apa gitu. Terus aku tanya, butuhnya kapan? Kalau ada besok bisa nggak? Wah gila loh. Nggak mungkin. Itu kan mesti for the record, scope-nya adalah mesti riset dulu restorannya apa. Ketemu juga belum ketemu sama orangnya. Kalau kita nggak tahu barangnya apa yang dijual kan nggak mungkin kita bikin marketing dong. Belum riset kompetitornya di sekitarnya. Terus belum, ya banyak deh, nggak mungkin lah. Belum the actual bikinnya. Nggak mungkin lah, itu seminggu aja aku bilang nggak mungkin itu. Iya, dan sebetulnya yang suka orang lupa itu adalah ini bukan sekedar ngeluarin isi otak loh. Tapi the actual ngerjain bikin dokumennya itu bedanya, kan juga butuh waktu ya. Gini, keluar ide itu gampang. Tapi bikin ide itu jadi sesuatu yang memang benar komprehensif, bisa dilakukan dengan wajar tanpa ada risiko yang terlalu tinggi. Itu perlu waktu, perlu mikir, perlu semedi, perlu ya. Jadi kita kayak kemarin actually aku waktu meeting ditanyain, bisa nggak lu ngasih ide? Oh bisa, gue kasih ide. Nih, ide mah gampang. Ide nih, teng. Begitu ada yang nanya, tapi nanti gimana ini, berapa orang yang bisa ikut gini-gini? Kan ide. Lu minta ide atau proposal? Iya, ide. Itu ide. Lo kalau mau ngomongin yang gitu, kita setup meeting lagi seharian kita ngomongin itu. Dari awal sampai habis. Itu yang perlu dipahami juga ya. Mengeluarkan ide itu mudah. Membuat proposal itu cerita lain. Ide sama proposal itu beda ya. Ide itu cuma satu paragraf, satu kalimat udah. Proposal itu mungkin 10, 15, 20 halaman. Dan 10, 15 atau 20 hari untuk ngerjainnya. Nah. Anyway, we digress. Tadi kan dari tadi ngomongin. But that's also, I think, salah satu cara untuk tahu prioritas juga, bahwa kalau ini udah ketahuan kayaknya urgent nih, ada deadline-nya, tapi nggak make sense, ya itu jadi nggak prioritas dong guys. Boleh ditolak loh. Boleh. Itu juga salah satu cara untuk menentukan prioritas, mana yang mau diiyain, mana yang mau ditolak. Karena again, kembalinya adalah tujuannya jelas atau enggak. Yang kedua, kita masih punya waktu nggak? Kitanya mesti kenal sama jadwal kita sendiri kan. Kita masih punya waktu nggak untuk ngerjain ini? Dan ini sesuai nggak sih sama yang memang kita cita-citakan? Kalau istilah kerennya adalah objectives, goals, and values. Caelah. Sejalan nggak dengan tujuan hidup kita? Kalau cita-citanya mau jadi penyanyi tenar, tapi tiap hari disuruhnya bikin proposal, kan kagak nyambung Pak. Mendingan gue bikin demo, ya kan? Itu karena kamu nyebut itu, aku jadi keinget dulu ada sempat yang ngomong, kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu ya dengan baik dan benar, kalau kamu punya mimpi, apapun itu mimpinya gitu, kamu mau jalanin itu yang benar, and then you need to stop doing everything else. Iya. Drop everything else and just focus on that. Ya. Visi misimu apa? Jangka panjang, jangka pendek. Ya. Ini kayaknya obrolan istilah tingkat tinggi gitu, tapi bener loh, maksudnya itu tadi kayak aku deh kayak suka tiba-tiba iseng ada pengen cari sampingan gitu, ada voice over, ada apa segala macem. Hold on, what am I really doing? I'm doing Kokona. Ya sudah, yang perkara voice, perkara apa nanti dulu deh. Iya. Nice to have, but later. Sama kayak aku juga ditawarin orang ngerjain kiri kanan depan belakang, tapi aku bilang kalau misalnya aku bisa bantu, aku bantuin. Tapi aku nggak bisa nyemplung. Iya. Aku bilang gitu. Jadi kalau aku akan ngambil offer yang menurut aku, oh ini nggak
nggak perlu aku yang 24 jam 7 hari seminggu sama mereka terus gitu ya, nggak mengharuskan aku untuk mengeluarkan daya pikir yang intens gitu. Ya udah, ayo ya. Ya nggak terus kemudian hanya karena aku nggak melakukan itu aku dikejar-kejar gitu. Ini juga aku ditunjuk menjadi salah satu koreografer tokoh untuk pentas Marina bulan Oktober. Dari awal aku bilang, gini, kondisinya adalah aku lagi fokus Kokona. Kita punya lumayan lah proposal calon-calon proyek yang sedang di tahap persiapan yang kayaknya nih kalau jadi semua pas banget di bulan adanya pentas itu. Barengan. So, aku mengkondisikan kamu ya, aku bilang sama yang menunjuk aku, ini kondisi gue seperti ini, kemungkinan gue akan banyak sekali distracted. Jadi gue gak akan bisa penuh. Tapi itu dari awal aku bilang, jadi semua orang udah siap. Oh ya udah gak apa-apa, paham. Jadilah koreografernya ada 3. Biasanya cuma 2, sekarang koreografernya 3 karena I can do a lot on a desktop, tapi gak tahu pada saat nanti sudah. Oh ini juga salah satu Pareto ya. Di awal tuh aku nyolong start duluan, ngayal. Ini pentasnya mau kayak apa? You saw me doing. I do that juga. Ya kan? Di awal tuh ngayalnya udah yang se-fiktif, sedetail, seapa mungkin. Sehingga abis itu udah tinggal revisi lagu, tinggal desain, tinggal sketsa, tinggal bikin tinggal bikin rundown kecil-kecil buat per lagu. Udah, habis itu udah. Tapi ngayal di awalnya itu yang 20% itu. Habis itu, yes, kayak kemarin senang sekali ternyata dari 50 lagu yang kami ajukan bertiga yang harus direvisi cuma 3. Kayak yes. Pusing loh nyari lagu tuh. Anyway, I digress. And time's almost up. Jadi kalau bisa kita kembalikan lagi ke soal prioritas, mau pakai sistem urgent versus important boleh, mau pakai sistem deadline duluan. Deadline boleh. Aku sih deadline duluan. Kalau mau pakai sistem Pareto boleh. Yang penting kita hanya bisa menghimbau teman-teman, cobalah teknik apapun yang mau dicoba, cari yang paling cocok untuk kalian. Karena tidak semua orang bisa seperti kami berdua dengan cara prioritizing yang berbeda. Yang penting kerjaannya kelar. Dan mungkin ada cara prioritizing yang lain. Mungkin, kalau ada yang punya cara prioritizing yang lain yang kalian ternyata, wah kayaknya gue paling cocok yang ini. Silakan dituliskan di kolom komen kali ya, biar teman-teman yang lain juga bisa saling belajar. I think that's it. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang prioritas untuk produktivitas. Semoga episode ini berguna dan bisa ngasih insight untuk teman-teman ya. Dan again, kalau ada yang punya cara lain untuk bikin prioritas, we're welcome. Silakan ditulis di kolom komen. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya ke kita mungkin, mau konsultasi tentang bagaimana menentukan prioritas, please do. Reach out, DM, Instagram, komen, whatever, call us, email us, dan sebagainya. Nah ini biar gak ketinggalan episode-episode berikutnya, kalau mau didengerin juga yang kemarin-kemarin juga masih ada pada di YouTube semua, atau di Spotify juga ada kan podcastnya namanya Temukan Dirimu bersama Kokona. Udah cari aja itu, taruh di search box, pasti ketemu ya. Dan kalau ada episode yang mungkin episode ini, mungkin episode yang lalu-lalu, kalau ada yang mau di-share ke teman-teman kalian, monggo, silakan, please banget. Jangan lupa subscribe, like, komen. Yes. Itu tadi. Karena kalau nggak maju-maju channel kita nanti. Gitu kan. Jujurnya itu nggak maju-maju channel kita. Tapi in all honesty, kita percaya bahwa ini banyak gunanya buat yang dengerin. Jadi monggo dibagi-bagi kan gitu. Dan kalau subscribe, follow, dan komen dan segala macam itu kalian akan keep up dengan update-update seputar Kokona ngapain aja sih. Kokona punya tips apa aja? Instagram, iya. Instagram @kokona.id jangan lupa. Dan kalau ada komentar, saran, butuh curhat mungkin, atau mau ngajak collab, nah ini paling asik nih. Kalau ada yang mau ngajak collab, silakan boleh di email ke admin@kokona.id atau WhatsApp ke 0877 8982 2999. 9-nya 3 kali. Kita akan balas di hari dan jam kerja. Cukup sekian? Cukup. Oke, thank you semua. Lapar dia. Oke, thank you semua karena Aldi sudah lapar. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.